Shalom Yes Team, kita ketemu lagi di audio sharing Excellent Spirit part yang kedua. Nah buat teman-teman yang terlewat, yang miss out, bisa nanti mendengarkan ulang part yang pertama di link YouTube atau bisa bertanya kepada Gembala Cool masing-masing supaya bisa mendapat fondasi yang sama, starting point yang sama. Nah kita udah bahas mengenai excellent spirit. Apa sih pengertian dari excellent spirit? Kenapa sih kita perlu untuk punya kualitas excellent spirit? Nah di minggu yang lalu kita berangkat dari ayat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Hidup kita dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah dari Tuhan. Oleh Tuhan dan kepada Dia, kepada Tuhan. Dan ditekankan lagi di kalimat yang terakhir, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, kehidupan kita ini bersumber dari Tuhan, bisa dijalani dengan maksimal oleh penyertaan Tuhan, dan ditujukan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah ini menjadi guidance setiap kita yang ada di Yes Team, bahwa hidup kita dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, udah jelas output hidup kita adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi secara umum, buat kita yang sering mempertanyakan what is the meaning of life? Apa sih tujuan hidup saya? Ayat ini sebenarnya adalah clue buat kita semua, bahwa tujuan secara umum hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jika kita memuliakan Tuhan, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang berhasil karena kita menggenapi tujuan dari penciptaan kita. Tapi untuk bisa memenuhi tujuan Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, perlu sebuah kualitas yang namanya excellent spirit. Excellent spirit atau roh yang luar biasa, pertama kali kita dengar istilah itu dari kitab Daniel. Tetapi sesungguhnya banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang juga punya excellent spirit. Bisa saya sebut contohnya Musa, Daud, Petrus, Paulus, Elia, dan lain sebagainya. Tapi dari kitab Daniel kita mendapatkan istilah excellent spirit. Nah, kenapa sih Daniel bisa dikenal orang punya excellent spirit? Itu sudah dijelaskan di part yang pertama. So that's why bisa dengarkan di part yang pertama. Nah, apa definisi dari excellent spirit? The excellent spirit is the Holy Spirit himself who change our life into excellent as we give ourselves away. Jadi excellent spirit adalah pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kita dan mengubah hidup kita menjadi luar biasa seiring dengan kita merelakannya. Yang saya tangkap adalah begini, Roh Kudus tuh mau hidup kita maksimal. Tapi untuk kita bisa sampai di titik maksimal, Roh Kudus seringkali harus membentuk setiap kita. Jika kita cukup rendah hati dan lemah lembut untuk mau dibentuk oleh Roh Kudus, maka kita akan diubahkan kepada kapasitas kita yang maksimal. Bukan secara skill saja, tapi juga secara mental dan karakter. Berangkat dari definisi excellent spirit tersebut, kita dapat belajar bahwa jika kita mau punya excellent spirit, kita perlu untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Dan membangun hubungan dengan Roh Kudus bisa dilakukan dengan cara berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berbahasa roh, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga memperkatakan dan melakukannya. Dengan demikian, maka roh akan semakin kuat di dalam hidup kita, dan kita tidak akan dipimpin oleh daging, tapi kita akan dipimpin oleh roh. Dan itulah yang akan membawa kita memiliki kualitas yang excellent, baik dalam hubungan, dalam pekerjaan, profesi, dan juga dalam pelayanan. Nah, jika itu tadi adalah definisi, maka apa sih yang menjadi prinsip dari excellent spirit? Prinsip adalah sesuatu yang esensi dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dare to be different. Kita sudah bahas tentang hal ini di part yang pertama. So hari ini kita akan bahas prinsip yang kedua dan yang ketiga. Apa prinsip yang kedua? Prinsip yang kedua adalah faithful until the end. Jika kita mau punya excellent spirit, kita perlu untuk setia sampai akhir. Setia sampai akhir ini ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang yang tetap berdiri dan percaya kepada Tuhan. Mereka dare to be different. Mereka gak ikut-ikutan sama bangsa Israel yang lain yang memberontak. Tapi lihat
Sekalipun mereka dare to be different, mereka harus tanggung konsekuensi, mereka harus masuk dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Tapi orang yang punya kualitas excellent spirit, dare to be different, itu nggak cuma dare to be different di awal saja. Kita bisa lihat selama 40 tahun di padang gurun, banyak sekali orang-orang Israel tuh komplain sama Tuhan, menguji Tuhan, mencobai Tuhan, bahkan ada yang tidak percaya dengan kepemimpinannya Musa dan Harun dan lain sebagainya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Ternyata dare to be different Yosua dan Kaleb nggak mut-mutan, nggak cuma di awal, tapi di sepanjang perjalanan, bahkan sampai akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini hal yang seringkali kita miss, kita seringkali hebat di awal, tapi kita buruk di endingnya. Kita seringkali nih punya start yang hebat, tapi kita nggak konsisten, sehingga akhirnya finish kita itu buruk. Bahkan bisa jadi keluar jalur. Biarlah setiap kita belajar. Gak cuma Yosua dan Kaleb, Daniel juga sama. Daniel adalah orang yang berdiri di 3 kerajaan yang berbeda. Rajanya berganti, tapi posisi Daniel tetap. Bayangin, itulah faithful until the end. Biarlah setiap kita not just having a good start, but also great finish. Biarlah setiap kita jadi orang-orang yang konsisten. Bahkan firman Tuhan bilang begini, orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Berarti orang yang setia itu langka, orang yang setia itu jarang. Dan orang yang setia di mata Tuhan itu excellent. Biarlah setiap kita nggak cuma hebat, menyala-nyala di momen pertama kali kita kenal Tuhan Yesus. Tapi biarlah sampai hari ini dan bahkan sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap dalam kondisi menyala-nyala. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu juga termasuk dalam berbagai aspek. Contoh saya ambil misalkan dalam hal relationship. Ada orang yang waktu mulai hubungan pas pacaran begitu membara gitu ya, semangat banget. Pokoknya siap berkorban apa aja. Tapi pas sudah masuk ke pernikahan, mulai hitung-hitungan, mulai bete, mulai kesel sama pasangannya dan mulai lebih belain untuk bisa pergi sama teman dibandingkan untuk melayani pasangannya, untuk mendukung pasangannya. Itu bukan kualitas excellent spirit. Excellent spirit faithful until the end. Memulai hubungan dari sejak pacaran, masuk ke pranikah, menikah dengan janji nikah, dan dalam kehidupan pernikahan sampai maut memisahkan. Biarlah kita tetap melakukan apa yang sudah kita janjikan di janji nikah tersebut. Tetap konsisten dan komitmen. Itulah faithful till the end. Dan itu adalah prinsip dari excellent spirit. Perhatikan apa sih arti setia di mata Tuhan. Firman Tuhan Matius 25 ayat 21 cerita tentang perumpamaan talenta. Dan di situ kita tahu ada orang-orang yang diberikan talenta oleh tuannya, ada 1, 2, dan 5. Orang yang punya 2 dan 5 melipat gandakan talenta tersebut menjadi 4 dan 10, sedangkan yang 1 tetap dibiarkan saja, dikubur di tanah. Nah, ini respon tuannya kepada hamba yang melipat gandakan talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, buat Tuhan, setia itu enggak cuma sekedar menjaga bahwa sesuatu harus tetap ada. Oh, saya setia, oke saya akan jagain ya. Oh, saya setia, oke saya akan tetap ada di sini. Tapi setia di mata Tuhan adalah mengembangkan apa yang ada. Bukan hanya sekedar menjaga apa yang ada. Perhatikan, hamba yang dikatakan baik dan setia adalah hamba yang melipat gandakan talenta. Dia mengerjakan, dia mengembangkan. Sebaliknya hamba yang gak ngapa-ngapain, yang tetap menjaga cuma 1, gak hilang loh. Tetap ada 1 itu, tetap ada. Tapi Tuhan bilang gini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, kita bisa ngerti berarti setia di mata Tuhan itu levelnya lebih tinggi. Setia artinya mengembangkan. Setia artinya membuat progres. Nah, itu juga yang harusnya menjadi
prinsip kita. Faithful until the end artinya bukan cuma sekedar oke, saya kerja di sebuah perusahaan. Ya udah saya kerja gitu-gitu aja. Tapi lebih dari itu, kita harus mengembangkan. Kita harus kembangin skill kita supaya tanggung jawab kita bisa menjadi berkat yang lebih luas. Kalau kita punya bisnis, nggak cuma setia, ya bisnis saya gini-gini aja. Tapi kita kembangin. Kalau kita punya pelayanan, nggak cuma sekedar oke, saya jadi gembala cool, oke saya jadi usher. Tapi kita pikirin sesuatu untuk bisa ngembangin pelayanan-pelayanan tersebut untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Nggak cuma setia artinya gini, oke deh aku ikut ibadah ya, aku ikut ibadah setiap minggu. No, setia di mata Tuhan artinya kamu mulai melayani. Setia di mata Tuhan bukan berarti kamu simpan keselamatan itu sendiri, tapi kamu mulai memultiplikasikan keselamatan itu. Kamu mulai beritakan Injil, mulai bersaksi, mulai memuridkan. Nah itulah setia di matanya Tuhan. Dan saya percaya dan saya pegang prinsip ini, progress over perfection. Biarlah kita strive for progress, not perfection. Kalau kita fokusnya perfect, satu titik kita akan sampai, kita akan merasa puas dan kita tidak akan berkembang lagi. But anyway, gak ada yang bisa sempurna. Pasti akan ada cacat celah. Oleh karena itu, baiknya kita fokus kepada terus membuat progres, terus belajar, terus ngembangin. Oke, saya masih jatuh dalam dosa A, saya masih jatuh dalam dosa B. Oke, yuk make progress. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan terlalu cinta kepada kita untuk membiarkan kita tetap apa adanya. Karena itu dia pengen kita maju, dia pengen kita buat progres. Oke, aku masih jatuh dalam dosa pornografi, bohong. Oke, sekarang aku udah gak jatuh dalam dosa pornografi, tapi aku masih ada bohong. Oke, aku akan buat terus progres lagi. Oke, aku masih bolong-bolong saat teduhnya. Oke, let's make us progress. Minggu depan yuk kita perbaiki, bulan depan jangan sama aja. Kalau sama aja itu artinya kita tidak buat progres, artinya kita hamba yang jahat dan malas. Dan termasuk dalam hubungan pernikahan. Buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang ada yang sudah jadi couple, ingat setia itu gak cuma berarti oke, aku setia untuk kamu, kamu jadi milikku. Tapi itu berarti mengembangkan pasangan kita. Artinya kita mendukung pasangan kita supaya hidupnya makin flourish, makin berkembang, makin menjadi berkat. Dia masuk dalam panggilannya, dia maksimal dalam panggilannya. Itu artinya kita membuat progres dalam hubungan pernikahan kita. Progres bukan cuma sekedar begini dalam kehidupan keluarga. Seorang ayah bukan cuma sekedar oke, aku kasih jatah uang saku untuk anak-anak setiap bulan sekian. Itu namanya setia versi dunia. Setia versi Tuhan itu kamu gak cuma ngasih uang, tapi kamu kasih teladan, kamu kasih nilai-nilai, kamu bangun hubungan, kamu spend waktu. You develop your son and daughter. Kamu mengembangkan mereka, kamu membawa mereka mengenal Tuhan. Itulah prinsip yang kedua. Dan prinsip yang terakhir adalah live significantly. Live significantly artinya adalah hidup kita berdampak dan menjadi berkat. Perhatikan ya, orang yang punya kualitas excellent itu hidupnya gak cuma tentang me, myself, and I. Hidupnya pasti menjadi berkat. Seperti pohon punya buah, buahnya tuh gak dimakan sama pohonnya, tapi buahnya dimakan sama orang-orang di sekitarnya. Dan itulah harusnya kehidupan kita. Kalau kita sukses terus hanya buat me, myself, and I, for what? Itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan kita bawa kemuliaan. Dan kemuliaan itu terjadi waktu kita jadi berkat buat orang lain dan orang lain melihat perbuatan baik yang kita lakukan dan at the end memuliakan Bapa di surga. Seperti apa yang tercatat di Matius 5 ayat 16. So that's why yuk kita harus jadi berkat, kita harus jadi dampak. Mungkin kita gak bisa mengubah dunia ini, tapi kita bisa mengubah dunia satu orang dengan mengenalkan Yesus kepada orang tersebut. Atau bahkan dengan membuat hal yang kecil di waktu yang tepat untuk orang yang memerlukan. Itu akan jadi sesuatu yang signifikan. Itu akan membangun jembatan untuk menyeberangkan Yesus dari hidup kita kepada hidup orang tersebut. Perhatikan ya, Yosua dan Kaleb, gara-gara mereka berani dare to be different, mereka juga live significantly. Hidup mereka membawa generasi yang baru. Karena generasi yang di atas 20 tahun akhirnya semua mati di padang gurun. Tapi Yosua dan Kaleb memimpin generasi yang di bawah 20 tahun, generasi baru yang lahir di padang gurun, untuk masuk ke tanah perjanjian. So Yosua dan Kaleb gak cuma jadi berkat buat keluarga, dia jadi berkat buat bangsa dan generasinya.
bahkan generasi yang akan datang. Yosua dan Kaleb bahkan salah satunya di kitab Yosua dikatakan, aku dan si isi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia jadi berkat dari keluarganya, komunitasnya, bangsanya. Dan juga gak cuma Yosua dan Kaleb, kita juga belajar dari Daniel. Karena Daniel tetap tekun beribadah kepada Tuhan sekalipun ada titah raja untuk tidak boleh menyembah kepada dewa manapun kecuali kepada raja, kepada kaisar. Apa yang terjadi? Daniel masuk ke gua singa, tapi waktu Daniel keluar dalam keadaan baik-baik saja, disitulah raja memerintahkan untuk seluruh bangsa itu takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Lihat hidupnya jadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga bukan cuma itu, Daniel dicatat mendapat wahyu atau vision, revelation tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan itu terjadi masih jauh dari zamannya Daniel. Jadi Daniel gak cuma jadi berkat di generasinya, bahkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Karena penglihatan yang dia terima akan tersingkap artinya pada saat akhir zaman. Perhatikan, selama ini apakah hidup kita hanya tentang me, myself, and I? Saya untungnya berapa? Apa untungnya buat saya? Atau selama ini fokusnya kita adalah untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang? Yuk sama-sama kita lihat hidup kita. Apakah waktu kita datang ibadah, gereja, ikut ibadah online, ikut cool, apakah kita selalu mikir, gue bisa dapat apa ya? Kalau nyembah, kalau kita doa atau saat teduh, apakah kita selalu berpikir, gue saat teduh gak dapat apa-apa nih? Itu berarti fokusnya masih tentang kita, dan kita. Semestinya saat kita ibadah, saat teduh, fokusnya Tuhan, aku mau mempersembahkan waktuku, pujian penyembahanku, hatiku, telingaku untuk dengar firman-Mu. It's all about Him and not us. Come on, significant is always beyond ourselves. Marilah kita belajar untuk jadi signifikan. Dan dalam kehidupan kita bermasyarakat, ada 7 area di mana hidup kita ini dipengaruhi. Kita mengenalnya dengan istilah The 7 Mountains Influence, di mana hidup kita dipengaruhi dari education, kita terima pendidikan yang seperti apa, itu akan mempengaruhi nilai-nilai hidup kita. Ada bisnis, bagaimana perputaran uang yang terbesar terjadi di situ. Ada government yang membuat kebijakan-kebijakan. Kemudian ada religion, di mana kita belajar nilai-nilai dari gereja. Dan juga kemudian ada art and entertainment, apa yang kita dengar, kita lihat. Ada media, dan yang terakhir ada family, tempat pertama kita belajar tentang nilai-nilai hidup. Oleh karena itu, yuk setelah ini kita sharing di area mana sih dari 7 hal ini kita mau dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi signifikan, membawa nilai-nilai terang firman Allah di dalam Mountains of Influence tersebut. Namun saya mau tekankan begini, dari antara 7 tadi, dari antara 7 gunung tersebut yang kita bisa kuasai, ada satu gunung yang harus terutama kita kuasai terlebih dahulu, yaitu gunung family. Karena percuma kita jadi orang yang hebat di bisnis kalau keluarga kita berantakan. Percuma jadi orang yang hebat di religion kalau keluarga kita berantakan. So that's why kita akan belajar lebih lagi tentang Mountains of Family, dan itu akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Erwin, di pertemuan yang berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami minta Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh punya hubungan yang intim dan berkelanjutan dengan-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, karena Engkaulah di Excellent Spirit itu sendiri. Engkau yang memampukan kami to dare to be different, to be faithful until the end, and to have a significant life. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Oke, dan sebentar kita akan sharing dan diskusi. Ada 2 poin yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah, kita tadi sudah belajar, setia di mata Tuhan itu gak cuma sekedar menjaga, tapi juga mengembangkan. Mungkin teman-teman bisa share dalam hal apa sih kita mau ngembangin
hal yang sudah Tuhan percayakan. Dalam hal apa kita mau making progress? Apakah itu dalam hal bisnis, apa mungkin dalam habit-habit kita yang masih buruk? Please be vulnerable, terbuka aja, cerita aja. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan, dan setelah menceritakannya nanti kita akan saling mendoakan, saling mensupport, atau mungkin ada teman yang punya pengalaman yang sama dan bisa menguatkan. Nah, sharing yang kedua adalah pentingnya sesuatu yang signifikan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pernah ngalamin di mana ada sesuatu yang terjadi dan itu membawa dampak yang signifikan dalam hidup kita. Yuk sama-sama sharing cerita kamu, story-nya kamu, apa sih hal yang pernah orang lain lakukan ke kamu dan itu berdampak besar, itu signifikan banget dan mengubah hidup kamu seperti hari ini. Be grateful for that moment dan berdoalah buat orang-orang yang sudah melakukan hal yang signifikan itu. So, selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati.